Hakikat audit internal. Audit internal adalah proses independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan keyakinan dan jaminan kepada manajemen mengenai efektivitas, efisiensi, dan kendala operasional perusahaan. Ini melibatkan evaluasi dan pemeriksaan berbagai aspek bisnis, sistem proses, dan pengendalian internal perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan cara yang efektif dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa hakikat audit internal. Yang pertama, ada independen dan objektif. Audit internal dilakukan oleh tim atau individu dan tidak terkait oleh proses atau area yang sedang diperiksa. Mereka harus memiliki objektivitas untuk menyajikan temuan dengan jujur dan akurat. Yang kedua, ada penilaian pengendalian internal. Audit internal mengevaluasi keefektifan pengendalian internal perusahaan. Ini mencakup pemeriksaan terhadap prosedur operasional, kebijakan, dan tata kelola perusahaan untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada evaluasi efektivitas. Tujuan audit internal adalah untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran perusahaan tercapai. Ini mencakup penilaian tentang efektivitas operasional, pengelolaan risiko, dan pematuhan terhadap peraturan. Yang keempat, ada pemberian rekomendasi dan perbaikan. Hasil audit internal seringkali menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan proses. Ini membantu perusahaan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang kelima, melibatkan seluruh organisasi. Audit internal melibatkan semua area fungsional dan tingkatan dalam organisasi. Pemeriksaan tidak hanya terbatas pada bagian tertentu, tetapi juga mencakup seluruh operasi perusahaan. Yang keenam, risiko dan ketidakpatuhan. Audit internal juga mengevaluasi risiko yang dihadapi perusahaan dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal. Ini membantu dalam mengidentifikasi risiko potensial dan mengambil tindakan untuk menguranginya. Yang ketujuh, pelaporan dan transparansi hasil audit internal dijelaskan dalam laporan yang disajikan kepada manajemen dan dewan direksi. Laporan ini memberikan gambaran tentang temuan, rekomendasi, dan tindakan yang diambil. 8. Proses berkelanjutan. Audit internal adalah proses berkelanjutan yang dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa perusahaan terus memantau dan meningkatkan operasinya. Dengan menerapkan audit internal, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya dengan lebih baik dan mencapai tujuan jangka panjangnya. Kekuatan-kekuatan internal. Jenis organisasi yang berbeda seperti rumah sakit, universitas, dan lembaga pemerintah tentu saja memiliki area fungsional yang berbeda. Di rumah sakit, misalnya kardiologi, hermatologi, keperawatan, pemeliharaan, bantuan dokter, dan piutang adalah contoh area fungsional. Universitas memiliki berbagai area fungsional, termasuk program olahraga, penempatan kerja, biaya, pelanggan dana, riset akademik, konseling, dan program akademik. Setiap divisi dalam organisasi besar memiliki kekuatan dan kelemahan tertentu. Kompetensi khusus juga dikenal sebagai kompetensi distraktif. Adalah kemampuan suatu organisasi yang tidak dapat dengan mudah ditandingi atau ditiru oleh pesaingnya. Kemampuan untuk menggunakan kemampuan khusus dalam peneliti dan pengembangan untuk membuat produk inovatif yang beragam merupakan bagian dari membangun keunggulan kompetitif. Sebagian strategi bertujuan untuk memperbaiki kelemahan organisasi dan mengubahnya menjadi kekuatan, bahkan mungkin menjadi kompetensi khusus. Dengan membandingkannya dengan audit eksternal, beberapa penelitian menekankan betapa pentingnya audit internal sebagai bagian dari proses manajemen strategi. Robert Grant menyimpulkan bahwa audit internal lebih penting, mengatakan di dunia di mana preferensi konsumen tidak stabil, identitas pelanggan berubah, dan teknologi untuk melayani permintaan pelanggan terus berubah. Orientasi yang berfokus pada eksternal tidak lagi memberikan dasar yang pasti untuk formulasi strategi jangka panjang.
Sumber daya dan kemampuan perusahaan dapat menjadi dasar yang lebih stabil ketika lingkungan eksternal terus berubah. Proses melakukan audit, pengumpulan, asimilasi, dan evaluasi data tentang operasi perusahaan adalah bagian dari perusahaan audit internal. Menurut William King, faktor penentu keberhasilan terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Ia mengatakan bahwa satuan tugas manajer dari berbagai unit organisasi didukung oleh karyawan harus diarahkan pada identifikasi 10 hingga 20 kekuatan dan kelemahan penting yang mempengaruhi masa depan organisasi. Penyusunan strategi memantau proses manajemen strategis, tetapi untuk mencapai keberhasilan, manajer dan karyawan dari semua bidang fungsional harus bekerja sama satu sama lain. Sebagai contoh, manajer keuangan mungkin perlu membatasi jumlah pilihan yang tersedia untuk manajer operasi, atau manajer lead bank mungkin mengembangkan produk yang dibutuhkan oleh manajer pemasaran untuk menetapkan tujuan yang lebih tinggi. Manajer departemen dari berbagai divisi perusahaan dapat berkontribusi pada audit manajemen strategis internal untuk memperoleh pemahaman tentang karakteristik dan pengaruh area bisnis lainnya dalam perusahaan mereka. Ini sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Beberapa organisasi terlalu menekankan satu fungsi sambil mengabaikan tugas lainnya. Ansop memberikan penjelasan selama 50 tahun pertama bisnis yang sukses memfokus upaya mereka untuk mengoptimalkan kinerja. 3 fungsi utama mereka: pemasaran, produksi, dan operasi. Pandangan berbasis sumber daya. Pendekatan RBV tentang keunggulan kompetitif yang sangat populer sejak tahun 1990-an menyatakan bahwa sumber daya internal lebih penting daripada faktor eksternal untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Pendukung pandangan RBV yang dipelopori oleh J. Bernay menyatakan bahwa sumber daya internal adalah faktor utama yang menentukan kinerja perusahaan. Sumber daya internal termasuk dalam 3 kategori: sumber daya organisasi, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik. Sumber daya fisik terdiri dari semua peralatan, lokasi, teknologi, bahan baku, mesin, dan pabrik. Sumber daya manusia terdiri dari semua karyawan, pelatihan, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Dan sumber daya organisasi terdiri dari sistem informasi, proses perencanaan, paten, merek dagang, hak cipta, dan BES, dan lainnya. Menurut teori RBV, sumber daya membantu perusahaan memanfaatkan peluang dan menangani ancaman. Menyatukan strategi dan budaya. Budaya perusahaan dapat membentuk kekuatan dan kelemahan, nilai, kepercayaan, rites, ritual, seremonial, mitos, cerita, saga, bahasa, metafora, simbol, pahlawan, dan keberanian adalah produk budaya. Produk atau dimensi adalah penggerak yang dapat digunakan oleh penyusun strategi untuk mempengaruhi dan mengarahkan tindakan yang berkaitan dengan pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi. Tidak ada 2 organisasi dan orang yang memiliki budaya yang sama seperti yang terjadi pada individu. Mereka bisa tetap hangat, agresif, ramah, terbuka, inovatif, konservatif, liberal, atau kasar. Budaya sendiri dan budaya asing. Para ilmuwan harus memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang aspek historis, budaya, dan agama dapat mempengaruhi praktik bisnis dan manajemen di berbagai negara di seluruh dunia. Manajer yang beroperasi di pasar global perlu memahami dan menghormati budaya, nilai, dan norma-norma setempat di negara-negara di mana mereka berbisnis. Ini membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan kolega, pelanggan, dan mitra bisnis di negara tersebut. Konsep pemasaran.
Konsep pemasaran adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola aktivitas pemasaran mereka. Konsep ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan cara yang menguntungkan bagi perusahaan. 3 faktor dasar membentuk konsep pemasaran. Yang pertama, perencanaan dan tindakan perusahaan harus difokuskan pada pelanggan atau pasar. Tujuan perusahaan harus adalah penjualan yang menguntungkan, bukan volume untuk kepentingan volume itu sendiri. Semua tindakan pemasaran perusahaan harus diorganisasikan dengan integritas secara organisasi. Yang selanjutnya yaitu keuangan akuntansi. Analisis keuangan adalah alat penting dalam mengevaluasi kesehatan finansial suatu perusahaan dan merumuskan strategi yang efektif. Melalui analisis keuangan, perusahaan dapat mendapatkan wawasan mendalam tentang kondisi keuangan mereka, mengidentifikasi tren dan mengukur kinerja mereka dalam berbagai aspek. Untuk membuat strategi yang efektif, penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan suatu organisasi. Beberapa strategi dapat dihilangkan dari alternatif karena likuiditas, leverage, modal kerja, profitabilitas, utilisasi aset, arus kas, dan model perusahaan. Strategi dan rencana implementasi sering diubah oleh faktor keuangan. Fungsi keuangan atau akuntansi. Jan van Horn menyatakan bahwa fungsi keuangan atau akuntansi terdiri dari 3 keputusan. Keputusan tentang investasi, keputusan tentang pendanaan atau pembiayaan, dan keputusan tentang dividen. Analisis risiko keuangan adalah cara paling umum untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam hal investasi, pendanaan, dan dividen. Penganggaran modal, juga dikenal sebagai keputusan investasi, adalah pembagian dan pelaksanaan modal dan sumber daya proyek, produk, aset, dan divisi organisasi. Setelah strategi dibuat, keputusan penganggaran modal diperlukan untuk menerapkannya dengan baik. Jenis dasar rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan laporan neraca dan laba rugi. Rasio ini menggambarkan kondisi pada satu waktu tertentu dan bermanfaat saat dibandingkan dengan rata-rata industri atau tren historis perusahaan. Berikut adalah beberapa jenis dasar rasio keuangan yang umum digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan. 1. Rasio likuiditas. Menilai kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. 2. Rasio profitabilitas. Mengukur kemampuan menghasilkan laba. 3. Rasio solvabilitas. Menilai struktur modal dan kemampuan bayar utang jangka panjang. 4. Rasio aktivitas. Mengukur efisiensi penggunaan saat aset dan perputaran persediaan. 5. Rasio efisiensi. Menilai efisiensi operasional dan pemanfaatan aset tetap. 6. Rasio pasar. Menggambarkan persepsi pasar terhadap nilai saham perusahaan. 7. Rasio utang. Mengukur proporsi utang terhadap aset total. Setiap rasio memberikan informasi spesifik yang penting untuk analisis keuangan. Perbandingan antar rasio dalam industri dan dalam periode waktu yang berbeda membantu dalam mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan potensi keuangan perusahaan secara lebih akurat.